Oke, selamat pagi semuanya. Kita sekarang ada di Kebun Raya Bogor dan ya bagi yang pengen tahu tanaman apa yang paling tua di Kebun Raya Bogor, jawabannya adalah ini, yaitu itu adalah pintu masuk dari Kebun Raya Bogor. Kita akan segera masuk ke sana untuk melihat bagaimana Kebun Raya Bogor isinya. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Kita sekarang ada di Kebun Raya Bogor dan di belakang sana tepat adalah Istana Bogor. Yang untuk saat ini memang tidak bisa kita mendekat karena ada batas-batas bagi pengunjung. Jadi kita hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Baik, berbicara tentang Kebun Raya Bogor ini, kita memang tidak bisa terlepas dari asal mula keberadaan dari Kebun Raya Bogor. Perlu diketahui dari awalnya Kebun Raya Bogor ini adalah atas inisiasi dari Gubernur Jenderal Belanda waktu itu yang berasal dari Inggris, yaitu Thomas Stamford Raffles, yang melihat karena ada kesulitan ekonomi di Eropa pasca peperangan yang pada waktu itu mempertemukan Prancis dengan negara-negara Eropa. Akhirnya beberapa cara dilakukan untuk menutup kelemahan atau kerugian dari negara-negara di Eropa. Salah satunya Belanda pada waktu itu yang memilih untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ketika dipimpin oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Jadi Kebun Raya Bogor sendiri sebenarnya adalah kebun atau halaman yang sejatinya itu adalah bagian daripada Istana Bogor yang pada waktu itu ditinggali oleh Raffles yang memerintah di Pulau Jawa sejak tahun 1811 sampai 1816. Jadi Istana Bogor di belakang sana itu adalah kediaman dari Gubernur Jenderal Raffles. Nah, pada waktu beliau menjabat, karena beliau sangat intens dalam hal ilmu pengetahuan, beliau mengumpulkan atau Raffles ini mengumpulkan beberapa jenis tanaman di taman yang dia miliki yang luasnya ini mungkin menurut informasi kurang lebih sekitar 300 hektar. Jadi mengumpulkan beberapa jenis tanaman, jenis bibit-bibit yang ada di sekitar Bogor dan mungkin di wilayah Indonesia pada waktu itu ya, di wilayah Nusantara. Akhirnya dari tanaman-tanaman yang dikumpulkan itulah kemudian nanti taman dari Istana Bogor ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari Kebun Raya Bogor. Sedangkan pembangunan dari Kebun Raya Bogor sendiri ini dimulai dari Gubernur Jenderal yaitu di masa Gubernur Jenderal Van der Capellen. Baik, ada yang bilang juga kalau Kebun Raya Bogor ini sebelum dibangun oleh Raffles, sebenarnya Kebun Raya ini sudah ada sejak masa pemerintahan Prabu Siliwangi atau berada sejak masa kerajaan Pajajaran.
Jadi kemudian kebun ini setelah beberapa pergantian pemerintahan, pada akhirnya mungkin dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda Bogor. Dan sedangkan Kebun Raya Bogor sendiri ini membangun atau membuat 4 cabang di beberapa wilayah Indonesia. Ada yang pertama itu di Kebun Raya Purwodadi. Jadi yang pertama adalah Kebun Raya Bogor ini sendiri, yang kedua kemudian di Kebun Raya Purwodadi Pasuruan, kemudian yang ketiga ada di Kebun Raya Cibodas Jawa Barat, kemudian yang terakhir ada Kebun Raya di Bali. Jadi itu adalah kebun raya yang ada di Indonesia. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, bagi yang tahu ya, bagi yang pengen tahu tanaman apa yang paling tua di Kebun Raya Bogor, jawabannya adalah ini, yaitu pohon leci yang ada di belakang saya itu. Ini adalah pohon tertua di Kebun Raya Bogor. Dalam informasi yang tercatat di sini, tanaman ini atau pohon ini sudah ada sejak 1823. Wow, luar biasa. Sayangnya ini sudah tumbang dan tersisa bagian bawahnya yang ditumbuhi oleh beberapa tanaman lain. Oke. Menuju pintu keluar dari Kebun Raya Bogor. Sudah puas untuk berkeliling di sekitar Kebun Raya Bogor. Sekarang kita waktunya istirahat pulang. Oke.